kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Salam dan bahagia. Salam kenal. Saya Dana Setiawati, CGP Angkatan 9 dari Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi sebagai bentuk aksi nyata modul 2.3 bersama rekan saya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu boleh perkenalan dulu, saya persilahkan nama dan asal sekolah Bu. Iya. Nama saya Ibu Rusida, saya dari SMA Negeri 1 Batu Sopang, saya guru fisika. Terima kasih atas perkenalannya. Jadi pada kesempatan ini Bu, kita akan melakukan tanya jawab nih Bu, sebagai bagian dari praobservasi dari kegiatan yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Juga sebagai persiapan awal Bu, persiapan awal ketika Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran nanti di kelas. Demikian ya Bu ya. Saya mulai pertanyaan yang pertama ya Bu. Iya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti apa Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat di kelas nanti adalah melalui model pembelajaran project based learning. Peserta didik mampu menelaah konsep-konsep perubahan energi, kemudian bentuk-bentuk energi, contoh perubahannya pada kehidupan sehari-hari, dan peserta didik mampu agar membuat dan mempresentasikan hasil proyek perubahan energi melalui miniatur kipas angin. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu, tujuannya berarti ini nanti modelnya problem based learning ya Bu ya? Iya, project Bu. Oh project based learning? Iya. Kalau untuk ini Bu, area pengembangan yang akan dicapai apa Bu? Untuk area pengembangan nanti saya rencana akan mengembangkan kemampuan bernalar kritis. Di sini bagian-bagiannya adalah dari pengembangan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu saya akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah khusus dari pembuatan proyek, yaitu pembuatan kipas angin. Nah, kemudian nanti di sini saya akan menampilkan menumbuhkan keterampilan sosial emosional dari siswa, yaitu secara positif. Seperti itu Bu, untuk area pengembangan yang saya lakukan saat itu. Ini tadi berarti ada 3 ya Bu ya, pengembangan yang akan area pengembangannya ya? Luar biasa sekali, ada pengembangan profil belajar Pancasila, kemudian di sisi akademisnya ada, juga tadi ada pengembangan di keterampilan sosial emosional. Kalau saya tidak salah demikian ya Bu? Iya. Saya jadi penasaran nih kayak apa pembelajaran selanjutnya Bu. Jadi untuk pembelajaran yang luar biasa itu Ibu itu punya strategi apa Bu yang harus Ibu persiapkan Ibu? Jadi strategi yang akan saya siapkan pada pengembangan ini karena harus menyampaikan pembelajaran diferensiasi itu yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, di mana strategi nanti yang akan saya buat yang pasti yang pertama adalah membuat modul ajar. Kemudian yang kedua strategi saya adalah menyiapkan. Jadi saya menyiapkan sarana prasarana yang akan dilakukan anak-anak nanti, yaitu melakukan proyek mereka. Nah, kemudian saya akan membentuk kelompok-kelompok. Jadi tim belajar mereka akan saya buat sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, kemudian menyusun bahan ajar yang inovatif, variatif. Jadi agar siswa itu atau peserta didik lebih senang dalam melakukan proyek tersebut. Nah, di sini juga saya menentukan jadi kriteria ketercapaian saya pada tujuan tersebut. Jadi saya nanti akan membuat lembar asesmen yang mendukung untuk pembelajaran. Sepertinya matang sekali ini ya Bu strategi yang dipersiapkan ya. Mungkin seperti itu Bu. Jadi dari mulai modul ajarnya, sarana prasarananya, sampai di asesmennya sudah mulai dipersiapkan ini ya Bu.
Iya, Bu, betul sekali. Nah, terus rencana kapan Bu ini dilakukan Bu? Rencana yang saya akan melakukan pembelajaran nanti di hari Selasa depan, Bu. Jadi Selasa, baik. Nah, saya nih yang nggak sabar nih Bu, seperti apa kegiatan pembelajarannya, karena saya ini masih asing kan dengan fisika kan, sampai tadi ada kipasnya dan sebagainya. Gitu. Baik Bu, saya akan menunggu waktu tersebut. Kemudian dari kegiatan ini saya ingin tahu apakah Ibu merasa ada manfaatnya nggak Bu pertemuan kita sekarang ini Bu? Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Jadi saya itu lebih siap untuk nanti melakukan observasi di dalam kelas. Kemudian saya menjadi lebih percaya diri lagi dengan apa yang sudah saya persiapkan ini, baik itu dari tujuan saya, kemudian persiapan strategi pembelajaran saya. Jadi saya lebih percaya diri lagi seperti itu. Terima kasih kalau memang demikian. Saya juga senang kalau memang pertemuan kita ini ternyata memberi manfaat dulu. Baik, saya cukupkan sekian pertanyaan-pertanyaan di sesi praobservasi ini ya Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di observasi di hari Selasa ya Bu, minggu yang akan datang ya. Iya, betul sekali. Terima kasih rekan-rekan, ini adalah kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama Ibu Rusida. Saya harapkan kita tetap bisa melanjutkan nanti di sesi yang berikutnya, yaitu sesi observasi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau minta tolong untuk Bahri memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran kita hari ini berkah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk belajar, kita berdoa, dan mereka masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih, Bahri. Nah, Sama. oke, bisa ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Edo, siapa lagi? Oke, berarti yang lain sisanya hadir semua ya? Sudah siap semua belajar hari ini? Coba kita cek dulu ya konsentrasi kalian hari ini, fokus apa tidak? Silakan berdiri dulu. Oke, berdiri. Saya akan memberikan explication buat kalian. Semoga masih fokus. Marina menari di atas kepala. Ayo, ada yang lepas berarti? Keluarin. Ya, oke, berarti sudah fokus semua. Ya, jadi setelah fokus tidaknya, kan sudah saya bilang jika tidak saya sebutkan berarti tidak usah dijelaskan. Tapi tadi ternyata sudah ada yang kurang kok. Jadi semoga nanti ini akan menjadi lebih Bagus. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Berarti saya lagi yang berdiskusi nanti harus saling bekerja sama. Oke, dan kemudian nanti mengumpulkannya tepat waktu. Oke, itu adalah kesepakatan kita. Nah, nanti berarti bekerja sama dalam diskusi. Jadi mohon nanti karena kita sudah sepakat, berarti nanti saat diskusi kalian harus benar-benar bisa bekerja. Ya, jadi banyak sekali energi yang sudah kalian bisa lihat ya. Seperti tadi yang disebutkan oleh Alif adalah energi matahari. Selain itu nanti kita lihat apa yang terjadi jika hidup kita terhadap manusia hidup tanpa listrik. Sisa-sisa lampu malamnya tuh. Lampu tuh.
pemerintah. Woi, dari pemerintah apalagi? Tadi ada yang menyebutkan sudah energinya kira-kira dari mana? Dari energi apa aja tadi? Sumber-sumber energi tadi apa? Panas. Energi panas datangnya dari mana? Hari. Dari mana? Selain dari matahari tadi ada juga yang menyebut apa? Angin. Ada yang tadi bilang api ya. Nah, ada yang dari baterai juga tadi. Oke. Nah, inilah energi alternatif. Jadi, definisi dari energi alternatif adalah merupakan energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar konvensional atau seperti minyak dan lain-lain. Energi ini dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, disebut juga dengan energi terbarukan. Jadi contohnya tadi seperti energi matahari. Nah, oke, baik anak-anak, ini tadi adalah sumber energi terbarukan yang sudah kalian sebutkan. Tadi ada matahari, kemudian ada air, angin, panas bumi, gelombang, dan lain-lain. Nah, ini adalah contohnya yang dari angin ya. Contohnya adalah kincir. Angin. Jadi angin juga bisa memutarkan kincir. Nah, sekarang saya mau kalian membagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan kemarin. Waktunya hanya 10 menit. Oke, silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Kalau sudah saya akan memberikan LKPD, nanti yang akan kalian presentasikan. Oke? Ya, jangan lupa sudah dibawa semua alat dan bahan yang sudah. Oke, kita akan mengerjakan lanjutan dari proyek kita ya. Oke, nanti saya akan bagikan. Oke. Oke, kalau sudah, silakan kalian mengerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan ya. Ya, dan alat dan bahannya juga silakan kalian susun seperti yang sudah saya sampaikan. Sederhana, yaitu membuat kipas angin. Oke, dari baterai. Itu buatannya. Nah, bawa HP ya kalian. Sudah selesai ya. Sekarang kita waktunya mempresentasikan hasil diskusi dan hasil pembuatan proyek yang sudah kalian buat atau alat atau percobaan yang sudah kalian selesaikan. Saya mau minta untuk kelompok sini dulu yang maju pertama. Silakan. Oke, silakan kelompok 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama saya dan saya Alia, Melia, saya yang mempresentasikan tentang energi alternatif yang baru dibuat. Jadi kami melakukan percobaan sederhana, yaitu kipas angin dari baterai. Jadi kami menggunakan stick. Ini ada stick sebagai stick baterai. Jadi ada stick sebagai fondasi, dan kami memberikan baling-baling kecil untuk menjadi kipas angin. Jadi baling-baling ini dapat bergerak karena ada energi dari baterai yang kami gunakan. Jadi langkah kerjanya yaitu untuk menentukan Ini ada baterai baterai dan juga di sini kalau misalnya mau nyalakannya juga itu lebih mudah.
Amin. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya jelaskan lagi sedikit ya. Jadi ini adalah salah satu kerja PMTD sederhana. Sebenarnya biasanya kita memakai energi matahari pun bisa. Jadi untuk mendapatkan energi yang terbarukan bisa memakai energi matahari yang dipakai nanti untuk menyalakan kipas angin dan lain sebagainya. Jadi bisa menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, menyalakan energi listrik yang lainnya juga bisa. Jadi untuk prinsip kerjanya tadi dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin untuk memutar batu galing atau mesin angin. Biasanya itu digunakan pada generator pembangkit energi listrik. Nah, dan ini juga adalah keuntungan PLTD. Ini juga adalah kekurangannya. Kemudian ini adalah contoh-contoh energi alternatif, yaitu contohnya seperti panel surya. Nah, jadi panel surya bisa digunakan untuk pembangkit listrik atau bisa untuk menyalakan lampu. Nah, silakan kalian buka HP-nya. Nanti akan ada saya di situ, ada post-testnya. Silakan kalian kerjakan. Bagian refleksi. Nah ini, sekarang untuk bagian refleksi, saya mau tanyakan, apa yang kalian pelajari hari ini? Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Silakan angkat tangan. Alif mana Alif? Bagaimana Alif? Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa Alif? Fisika. Oke. Ah ya. Akila? Saya dapat mengetahui manfaat atau cara membuat kipas angin menggunakan energi alternatif seperti baterai dan Oke, terima kasih Akila. Oke, ternyata sudah selesai. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian nanti akan mempelajari tentang energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Nanti akan ada energi kinetik dan energi potensial. Silakan Bari untuk memimpin doa untuk hari ini. Sebelum pulang, mula kita berdoa untuk kepercayaan peradaban masing-masing. Doa dimulai. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dana Setiawanti, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada sesi ini, saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik melalui kegiatan pasca observasi bersama beliau adalah pengajar praktik Bapak Maidi Alimanto. Assalamualaikum Pak. Dan beliau adalah Ibu Rusida, guru dari SMA Negeri 1 Batu Sopan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Berikut selanjutnya adalah kegiatan pasca observasi kami. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sedang tidak sibuk ya? Iya, semoga Alhamdulillah. Begini Bu, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ini. Nah, ya ngobrol-ngobrol santai lah Bu. Ada dari kegiatan kita ini, apakah Ibu juga menginginkan sebuah tujuan untuk dicapai Bu? Iya Bu, kalau misalkan dari saya pribadi ada beberapa memang tujuan yang saya inginkan saya capai dalam proses observasi saya kemarin. Terkait apa kalau boleh saya tahu Bu? Terkait dari pembelajaran Bu. Tentang pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ya Bu ya? Iya Bu. Jadi dari kegiatan yang kemarin itu bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya yang pertama sebenarnya saya sangat bahagia, saya sangat senang sudah bisa diobservasi oleh Ibu. Saya bisa mengajar, kemudian saya juga bisa
melihat kemampuan saya sudah sampai di mana, seperti itu Bu. Kalau tentang tujuan pembelajarannya, apakah Ibu merasa sudah tercapai sesuai dengan modul ajarnya, Bu? Baik, alhamdulillah sudah tercapai dari tujuan yang sudah saya jelaskan saat observasi kemarin. Jadi Ibu sudah merasa tercapai ya, tujuan pembelajarannya ya, Bu? Iya. Kalau untuk di area pengembangannya, Bu, kemarin itu apakah juga sudah terpenuhi, Bu? Untuk area pengembangannya alhamdulillah juga sudah terpenuhi Bu. Jadi dari pelaksanaan observasi kemarin itu untuk area pengembangan pembelajarannya juga sudah tercapai dari siswa yang aktif, kemudian siswa itu bisa benar kritis dan bisa mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah jika demikian. Artinya penekanannya di bagian yang mana, Bu? Yang sudah dilakukan yang menurut Ibu sudah baik, Bu? Penekanannya di aktifnya Bu. Di kegiatan aktif anak-anak ya, sudah terlihat aktif ya. Terlihat aktif sekali dan memang mereka bisa melakukan seperti yang kemarin mereka membuat alat itu kan, jadi mereka sudah sangat aktif dan kreatif sekali dalam pembuatan alat tersebut. Ya, saya juga melihat demikian. Jadi anak-anak terlihat muncul kerjasamanya ya, Bu ya. Iya, sekali. Jadi ketika presentasi juga nampak percaya diri mereka ya, Bu ya. Nah, itu untuk bagian yang fokus di hal yang baiknya. Apakah Ibu juga merasakan kalau ada hal yang perlu ditingkatkan? Ada sih Bu, sebagian yang perlu ditingkatkan, salah satunya untuk diskusi kelompok seperti itu. Sebenarnya sih diskusi kelompok kemarin sudah berjalan lancar, hanya saja memang ada beberapa siswa dalam kelompok yang masih terlihat kurang aktif, tapi ya dalam keseluruhan sudah sangat baik. Ya, jadi yang perlu ditingkatkan itu bagaimana anak-anak ini semua dalam satu kelompok itu punya peran, semuanya bisa berpartisipasi dalam kegiatan kelompok ya, Bu ya. Iya, Sekali. Nah, kalau Ibu merasakan itu adalah sebuah kelemahan, berarti adakah Bu upaya untuk meningkatkan itu di pertemuan berikutnya, Bu? Ada Bu, jadi rencananya nanti memang untuk lanjutnya saya akan mulai memperbaiki dari pembelajarannya, mungkin nanti saya bisa mencari tahu juga kan lewat dengan rekan sejawat juga, nanti bertanya dengan rekan sejawat seperti apa pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi upaya untuk meningkatkan Ibu perlu melibatkan rekan sejawat ya, Bu ya? Iya. Terus kemarin kan sepertinya ada kegiatan pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya? Iya Bu. Bagaimana itu, Bu, kalau menurut Ibu? Apakah sudah berjalan baik-baik juga atau ada yang perlu ditingkatkan? Kalau untuk pembelajaran diferensiasinya, alhamdulillah kemarin saat observasi memang sudah berjalan dengan baik dari itu dan terintegrasi juga dengan KSN seperti yang sudah saya belajar ya. gitu. Bu, selain rekan sejawat Ibu, adakah upaya yang lain yang akan Ibu lakukan untuk mendukung kegiatan Ibu lebih berpihak kepada murid? Banyak sih mungkin Bu, nantinya salah satunya ya saya bisa bekerja sama dengan tadi selain kan juga yang belajar mandiri. Kalau misalkan belajar mandiri, saya bisa mengikuti kegiatan pelatihan atau misalkan ada webinar dari luar gitu. Berarti upaya untuk perbaikan tadi yang saya tangkap Ibu akan berkolaborasi dengan rekan, juga akan berlatih secara mandiri dan juga ikuti perbaikan gitu ya, Bu ya. Iya. Kalau saya boleh tahu, Bu, ini rencananya mulai kapan ini, Bu? Mulai ada menerapkan rencana ini? Rencananya sih secepatnya, itu pun memang sudah ada beberapa berjalan, tapi masih akan saya lakukan. Jadi secepatnya akan dapat saya lakukan agar bisa memperbaiki yang kurang-kurang tadi seperti itu, Bu, dan bisa berpihak pada murid itu yang paling penting menurut saya. Luar biasa sekali ya rencananya. Kalau boleh saya tahu, Bu, kan pasti ada target ya, sampai kapan ini kira-kira saya harus menguasai ini secara penuh 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan ke depan ini? Kalau misalkan ini ya secepatnya sih, memang ya pengennya rencana ini bisa tetap lanjut sampai
sampai saya merasa Oh gitu ya, wah luar biasa nih. Terima kasih Bu atas penyampaiannya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lainnya Bu kepada saya? Tidak ada sih Bu. Saya sangat berterima kasih sudah disupervisi oleh Ibu. Saya dari kegiatan ini saya bisa mengetahui di mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, dan akan bisa saya perbaiki di kemudian hari. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Boleh saya mendengarkan bagaimana umpan balik Ibu terhadap kegiatan ini dan khususnya kepada saya Bu? Umpan baliknya ya itu tadi saya sangat berterima kasih. Dengan ini saya bisa mengerti yang namanya pembelajaran diferensiasi, di mana terintegrasi dengan KSE juga. Semoga nanti ini Ibu bisa lebih bagus lagi untuk melakukan supervisi pada saya ataupun kepada rekan yang lain. Terima kasih ya Bu atas penyampaiannya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini kegiatan ngobrol-ngobrol kita. Di lain waktu saya akan sangat senang sekali jika kita sama-sama punya kesempatan melakukan hal yang seperti ini. Bapak, demikian kegiatan supervisi kami. Mungkin boleh saya akhiri Pak? Ya, silakan Bu. Demikian kegiatan coaching melalui pasca observasi pada sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.